Ia ingat saat kecil, bermimpi menjadi seorang pejuang. Ia mengagumi Lin. Ibunya saat itu sedang mengandung dan menginginkan anak laki-laki, tak menyetujui putrinya berlatih seperti tentara. Tapi Lin berhasil meyakinkan sang ratu agar mengizinkan pelatihan, asalkan sang raja tidak mengetahuinya. Sementara itu, di tepi pantai, tubuh penjaga yang ditendang dari jendela telah terdampar. Para prajurit menyeretnya dan menunjukkannya pada Julius. Ker, kepala para penjaga, mengira penjaga itu hanya jatuh. Tapi Moira melihat luka-lukanya dan tahu lebih dari itu. Julius tidak suka risiko. Ia memerintahkan Ker untuk memeriksa putri dan memperjelas apa yang akan terjadi jika semuanya gagal. Namun, setelah Julius pergi, Ker mengalihkan bahaya ke orang lain. Ia memilih penjaga lain untuk tugas itu. Seseorang yang lebih cocok berdiri diam daripada memanjat. Tipe orang yang sudah bertahun-tahun tidak melihat ujung tangga. Kembali di menara, Putri beristirahat sejenak di ruangan lain. Ia melepas lebih banyak bagian dari gaunnya yang rusak agar bisa bergerak lebih bebas. Ternyata itu keputusan cerdas. Dua pencuri tiba-tiba menerobos masuk. Ia bergerak cepat, meraih tongkat kayu patah dan menusuk pencuri pertama. Yang kedua menerjang, tapi Putri sudah menarik tali korsetnya. Dalam satu gerakan mulus, ia mengikat si pencuri ke tiang terdekat. Mengikatnya di tempat dengan presisi cepat dan tajam. Dia menemukan sebuah busur silang dan mengarahkannya ke pencuri yang masih terikat di pilar, menuntut untuk tahu apa yang telah dilakukan Julius terhadap keluarganya. Namun seperti yang lain, dia meragukannya. Meski terikat, dia mengejek, yakin bahwa dia bahkan tidak tahu cara menggunakannya. Tapi pikiran itu tak bertahan lama. Pencuri pertama bergerak di belakangnya, nyaris berdiri kembali, hingga dia berputar dan menembakkan satu peluru tanpa ragu. Tubuh itu jatuh untuk terakhir kalinya. Jika pria yang terikat di pilar tidak menganggapnya serius sebelumnya, sekarang seharusnya iya. Tapi dia tetap menantang, masih mencoba berbicara melewati pertanyaannya. Dia mengakhiri kebisingan itu dengan satu tembakan bersih lagi. Tidak ada jawaban, tetapi dia pergi dengan membawa pedang. Menara itu dipenuhi penjaga yang sibuk mengais harta dan rampasan. Dia bergerak hati-hati, menghindari setiap patroli. Saat seorang penjaga bertubuh besar beristirahat di ambang jendela di tengah tangga untuk mengatur napas, sang putri berpegangan di luar ambang itu, menggantung erat di atas bebatuan dan laut di bawahnya. Berat pedang itu terlalu besar untuk diseimbangkan, jadi dia melepaskannya, melihatnya menghilang ke dalam air. Setelah penjaga melanjutkan pendakian lambatnya, dia menarik dirinya kembali ke dalam, terengah, lalu terus bergerak. Diam-diam dia menyusup melalui bayangan dan lorong-lorong sempit, menghindari para pria yang terlalu sibuk berpesta dan mencuri untuk menyadari keberadaannya. Julius sama sekali tidak tahu bahwa para tentaranya menjarah di belakangnya. Dia menemukan kamar tidur tak lama setelah beberapa penjaga pergi. Kamar ini sangat ia kenal. Dia berjalan langsung ke tempat tersembunyi dan mengambil sebilah pedang. Pedang yang hanya dia yang tahu keberadaannya. Saat memegangnya, kenangan lama kembali, latihan di hutan bersama Lin. Pelajaran bukan hanya soal bertarung, tetapi bertarung dengan hati, bukan amarah. Untuk mengujinya, Lin mengundang Kai, penasihat raja dan mantan mentornya. Dia yang melatih Lin, dan kini dia datang untuk menguji generasi berikutnya. Sang putri berhasil bertahan. Saat pertarungan berakhir, Kai memberinya pedang itu sebagai hadiah. Bukti bahwa dia memiliki hati seorang pejuang. Kini, dia mengenakan sabuk dan sepatu bot, meninggalkan sepatu lembutnya. Siap tempur, dia mendengarkan. Dia mendengar suara Julius terdengar samar melalui lorong sempit. Dia mengikutinya, menemukan celah kecil di dinding dan mengintip. Di sanalah dia bersama Moira. Bukan hanya sekutu, mereka adalah sepasang kekasih. Julius tidak bisa merebut kerajaan dengan kekuatan, setidaknya tidak di mata para bangsawan. Untuk mendapatkan kekuasaan, dia perlu menikahi sang putri dan berpura-pura mengikuti tradisi. Lalu, begitu mahkota diletakkan di kepalanya, sang raja akan dibunuh, lamaran pernikahan yang didukung oleh bilah pedang, pembunuhan kerajaan yang disamarkan sebagai upacara. Kini sang putri akhirnya memiliki jawabannya. Moira terus berbisik manis, mendorong Julius lebih jauh di jalan menuju tahta. Kata-katanya tercampur dengan gairah saat dia menariknya mendekat, menciumnya dalam, dan membimbingnya ke arah dinding. Rintihan mereka bergema pelan. Sang putri melihat kesempatannya. Cerdas dan cepat, dia memasang jebakan di balik dinding, memprediksi dengan tepat kemana para kekasih itu akan bergerak. Dia melubangi celah sempit, sudut sempurna untuk serangan mematikan. Pedangnya hanya beberapa inci dari kepala Julius. Momen yang bisa mengakhiri segalanya, itu terpotong oleh ketukan di pintu.
seorang penjaga membawa kabar, sang raja ingin bertemu. Moira terpecah, kesal karena gangguan, tetapi puas karena kemajuan tercapai. Sementara itu, penjaga yang dikirim untuk memeriksa sang putri akhirnya sampai di puncak menara, terengah. Dia mengintip melalui lubang kunci dan melihat apa yang tampak seperti penjaga yang duduk lesu di kursi dan sang putri tidur di tempat tidur. Puas, dia berbalik dan mulai menuruni tangga untuk melapor ke Ker. Sang putri yang masih berada di wilayah musuh bergerak tak terlihat di lorong-lorong. Para penjaga ada di mana-mana, tetapi mereka sibuk menjarah, bukan berjaga. Di bawah, sang raja bertemu dengan Julius. Tenang dan bijaksana, dia mendesak Julius untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya, memperingatkan bahwa jalan ini hanya akan membuat rakyatnya berbalik melawan. Tapi Julius tak tergoyahkan. Dia mengungkap keluhannya, menuduh sang raja mengkhianatinya. Baginya, semuanya dimulai dengan sang putri, penolakannya, pembangkangannya, pengabaiannya. Jauh di atas, sang putri menyelinap melalui jendela sempit ke bagian lain kastel. Merayap keluar ke sebuah ambang, dia mendarat di antara kaki seorang penjaga berzirah raksasa. Awalnya, dia mengira itu hanya prajurit besar lainnya yang tak layak diperhatikan, hingga pedangnya menancapkan pakaiannya ke lantai. Dia terkejut, tidak senang harus menghadapi raksasa lain setelah yang sebelumnya. Tapi naluri bertahan hidup menyala. Dia menghindari ayunan brutalnya. Pedangnya berbenturan dengan lapisan baja. Tiap tebasan memercikan api saat logam mengenai logam. Serangannya nyaris tak meninggalkan goresan. Lalu dia menemukan celah, ketiak yang terbuka di balik semua zirah. Dia menghantamnya 3 kali dengan presisi, lalu memanfaatkan pelumas pada zirahnya. Dia meraih lilin menyala dan melemparkannya. Api meledak di seluruh tubuhnya, membakarnya hanya dalam hitungan detik. Pertemuan antara Julius dan sang raja berakhir dengan kegagalan. Julius masih terpaku pada kekuasaan dan dominasi. Saat dia hendak pergi, penjaga yang kelelahan tadi datang melapor bahwa sang putri aman dan tidur di kamarnya. Tepat saat itu, mayat terbakar sang penjaga raksasa jatuh dari atas, mendarat di kaki Julius. Marah, Julius memerintahkan Ker untuk mengakhiri kegilaan yang terjadi di menara. Tapi Ker tak sempat. Begitu Julius melangkah pergi, Moira mencoba mengambil alih. Dia membuat komentar berani, mengajukan teori. Ker mengejeknya, menyebutnya pelacur, dan meremehkan suaranya. Moira tidak membalas. Dia membiarkan cambuknya yang berbicara, menghantam langsung ke tenggorokannya. Darah mengalir saat tubuhnya roboh, kejang-kejang di lantai, lalu diam. Tanpa ragu,